Halo Sobat Vibesters semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas film yang berjudul Female Hostel. Film yang berdurasi 1 jam 24 menit ini disutradarai oleh Lee Ridan dan dirilis pada tahun 2017. Film ini mengkisahkan seorang pria yang memiliki asrama atau bahasa gaulnya si kos-kosan untuk wanita asing. Dan ia juga dibantu oleh temannya untuk mengelola kos-kosan yang dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Aduh, udah nggak kebayangkan betapa halunya dari film ini. Baiklah, tanpa basa-basi mari kita rangkum filmnya. Scenes pertama diawali dengan seorang wanita yang baru turun dari sebuah bus. Wanita ini berasal dari perdesaan Korea yang ingin melanjutkan studinya di perkotaan Korea. Wanita ini bernama Nozami. Singkat cerita, ia sedang mencari penginapan semacam kosan gitu. Setelah ia mencari, akhirnya ia mendapatkan sebuah kos-kosan khusus wanita. Lanjut pada scene selanjutnya, kita diperlihatkan dengan seorang pria pemilik dari kos-kosan itu, dan ia bernama Hans. Dan kita juga diperlihatkan seorang teman sekaligus asisten dari si Han yang bernama Kim Hyung Soo. Lalu si Han dan si Kim pun menjelaskan rules yang ada di kosan tersebut. Saat si Han sedang menjelaskan, tiba-tiba si Han halu akan tubuh indah dari si Nozami yang begitu montok itu. Setelah si Han dan si Kim sudah menjelaskan peraturan yang ada di kos-kosan tersebut kepada Nozami, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang ingin juga tinggal di kos-kosan tersebut. Dan ia bernama Ji Hyung. Ia berasal dari Amerika yang lahir di Korea. Lalu si Han dan si Kim pun juga menjelaskan peraturan yang ada di kos-kosan tersebut kepada si Ji Hyung. Dan di sini giliran si Kim yang menghalukan tubuh indah dari si Ji Hyung itu. Tampak di scenes ini burung emprit dari si Kim berdiri tegak. Singkat cerita, si Kim datang ke kamar Ji Hyung dan memberitahu bahwa ada sedikit masalah di kamarnya. Saat sedang berhadap-hadapan, burung emprit si Kim pun berdiri lagi. Lalu si Ji Hyung pun berkata pada si Kim bahwa burung empritnya si Kim berdiri lagi. Dan di sini tiba-tiba si Ji Hyung merayu si Kim untuk melakukan adegan mantap-mantap. Tapi sayang dan sayang, si Kim pun belum berani mengeluarkan sifat kejantanannya. Dan si Kim pun langsung keluar dari kamar Ji Hyung. Kemudian si Kim pun pergi ke kamar Nozami untuk memperbaiki lampu yang rusak. Saat sedang memperbaiki lampu, lagi-lagi si Kim pun mendapatkan godaan, di mana ia halu akan tubuh dari Nozami yang membuat burung emprit si Kim pun bangun lagi. Nozami yang melihat itu sontak ia langsung tertawa. Lalu si Kim pun malu dan ia tidak fokus hingga membuat ia terjatuh di atas tubuhnya Nozami. Dan saat itu juga si Nozami ingin mengajak si Kim melakukan ritual mantap-mantap. Namun si Kim pun lagi-lagi belum berani mengeluarkan sifat kejantanannya. Aduh, Kim. Lanjut. Setelah itu si Kim pun pergi ke toilet dan tiba-tiba ia menemukan kain segitiga entah punya siapa. Dan disitulah ia langsung mengendus kain segitiga itu sembari melakukan senam 5 jari. Saat si Kim sedang senam 5 jari, tiba-tiba si Han datang yang membuat ia kaget. Lanjut ke scene selanjutnya, nampak seorang wanita yang baru datang di Korea. Ternyata ia adalah adik dari si Han, dan ia bernama Ji Hye. Singkat cerita, malam pun tiba, dan tampak seluruh pemeran dalam film ini sedang berkumpul untuk makan malam.
Sembari memperkenalkan diri satu persatu, setelah acara makan malam itu, si Ji-hye tampak sedang merayu si Kim untuk melakukan adegan mantap-mantap. Dan lagi, si Kim pun menolak kesempatan emas itu. Dan kemudian si Kim menelpon si Han untuk memberitahukan sikap adiknya tersebut. Lalu si Han menyuruh si Kim untuk menuruti semua kemauan adiknya. Di sini si Kim pun kesal terhadap si Han dan ia pun menendang pot bunga yang ada di depannya yang membuat kakinya terluka. Singkat cerita, terlihat Nozami yang sedang berada di dapur. Saat si Kim datang ke dapur, tiba-tiba si Nozami melihat kaki Kim yang terluka. Nozami pun membantu Kim untuk mengobati kakinya tersebut. Bukannya mengobati kaki si Kim, si Nozami tiba-tiba mengelus-ngelus burung emprit dari si Kim, yang membuat burung emprit dari si Kim bangun. Tapi di sini si Kim gak kabur. Dan di sini ia mengeluarkan sisi kejantanannya terhadap Nozami. Lalu ia langsung menancapkan batang singkongnya ke goa milik Nozami. Singkat cerita, mereka semua berkumpul lagi untuk makan malam. Di scene kali ini, si Ji-hyung yang merayu si Han untuk melakukan ritual mantap-mantap. Saat sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan si Han, tiba-tiba di sini si Kim pun mengintip si Han dan si Ji-hyung lagi melakukan ritual mantap-mantap. Akan tetapi si Kim kaget akan kedatangan dari si Ji-hye. Dan di sini si Ji-hye melihat burung dari si Kim pun bangun. Tiba-tiba si Ji-hye menyuruh si Kim untuk mengajarinya cara berritual mantap-mantap tersebut. For your information nih guys, ternyata si Ji-hye belum pernah melakukan adegan mantap-mantap dengan pria manapun. Dan bisa dibilang si Ji-hye ini masih perawan ting-ting. Akan tetapi si Kim pun menganggap si Ji-hye cuman bercanda dan ia pun langsung pergi. Lanjut ke scenes berikutnya, terlihat si Kim yang sedang berada di dapur. Dan kemudian datanglah si Ji-hye yang sedang mencari makanan di dalam kulkas. Lalu si Kim pun menawarkan membuatkan ramen kepada si Ji-hye. Singkat cerita, setelah si Ji-hye makan buatan ramen dari si Kim tadi, selesai makan, akhirnya mereka berdua pun ngobrol-ngobrol santuy di ruang tamu. Tanpa tidak disengaja, si Kim pun menumpahkan air ke arah Ji-hye yang membuat baju si Ji-hye basah. Lalu si Ji-hye pun langsung melepaskan bajunya dan ia juga meminta bantuan si Kim untuk melepaskan kain kacamatanya itu. Dan disinilah ritual mantap-mantap antara si Ji-hye dan si Kim terjadi. Dan di sini juga pertama kali Ji-hye melakukan ritual mantap-mantap. Lanjut ke scene selanjutnya, saat si Kim ingin membersihkan kamar, tiba-tiba ia langsung ditarik oleh Ji-hyung untuk melakukan ritual mantap-mantap. Dan di sini juga adegan mantap-mantap antara si Kim dan si Ji-hyung terjadi. Akan tetapi si Ji-hyung merasakan sakit yang luar biasa dikarenakan batang singkong milik si Kim sangat besar dibanding punya si Han. Lanjut pada malam harinya, si Han mendatangi kamar Nozami untuk ngobrol-ngobrol sekaligus bermaksud agar si Han bisa merasakan tubuh indah dari si Nozami itu. Dan benar saja, mereka berdua pun akhirnya melakukan adegan mantap-mantap. Singkat cerita, terlihat si Kim yang sedang mencuci piring di dapur. Lalu datanglah Ji-hye yang ingin membantu Kim. Dan mereka berdua terlihat sangat mesra saat mencuci piring. Di sisi lain, datanglah si Ji-hyung yang ingin pergi ke dapur. Terlihat dari jalannya, si Ji-hyung masih merasakan efek samping dari batang singkong milik si Kim. Melihat si Kim yang bermesraan dengan Ji-hye, Ji-hyung pun merasa kecewa. Singkat cerita, si Kim dan si Ji-hye pun ingin melakukan ritual mantap-mantap. Saat mereka berdua ingin melakukan ritual mantap-mantap, si Han pun tahu akan hal itu. Dan Han pun langsung memberi pelajaran kepada si Kim.
Selang beberapa kemudian, mereka berdua pun akhirnya dipisahkan oleh si Ji-hye. Dan si Ji-hye pun berkata bahwa ia menyukai si Kim. Akan tetapi si Han melontarkan kata-kata yang membuat si Kim sakit hati dan ingin pergi. Singkat cerita, saat si Kim ingin benar-benar pergi, si Han pun menghadang si Kim dan berkata, jika ia benar-benar pergi, maka pertemanannya akan selesai sampai di sini. Hal itu membuat si Kim mengurungkan niatnya untuk pergi. Langsung kepada scenes akhir, kita diperlihatkan si Han yang sedang bermantap-mantap dengan si Ji Hyeong dan Nozami. Kemudian si Kim pun bermantap-mantap dengan Ji Hye dan film ini pun tamat.